Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Daredevil Born Again. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Kingpin telah menghancurkan hidup Matt Murdock. Dia juga melaksanakan rencana pembunuhan yang sempurna terhadap Matt. Selama berminggu-minggu berikutnya, Kingpin merasa sangat gembira. Dia akhirnya berhasil menyingkirkan musuh bebuyutan. Suatu hari Kingpin mendapat kabar bahwa polisi menemukan taksi di bawah air. Jendela depannya sudah pecah, sedangkan sabuk pengamannya sudah dipotong memakai pecahan kaca jendela. Namun bagian kabar yang paling menyita perhatian Kingpin adalah tidak ditemukannya mayat. Ini artinya harapan Kingpin tidak terwujud. Rencana pembunuhan telah gagal. Matt bertahan hidup, dia terbangun dan mampu membebaskan diri. Di sebuah gang kecil Matt muncul. Di sana ada tempat sampah serta ada pula beberapa gelandangan yang sedang tertidur. Tenaga Matt tentu terkuras setelah mendobrak keluar dari taksi dan berenang. Karena itu dia meringkuk dan memejamkan matanya di gang sempit itu. Dalam keadaan terluka, lelah dan kedinginan, Matt teringat masa kecilnya, yaitu ketika matanya menjadi buta akibat terkena zat radioaktif. Dalam proses awal zat tersebut mempengaruhi tubuhnya, segalanya terasa menyakitkan. Dia juga kewalahan mengalami peningkatan indera-indera lainnya. Spray di ranjang terasa seperti amplas bagi kulitnya, apalagi jarum suntik. Sedangkan suara orang lain terdengar seperti teriakan. Akibatnya, Matt menjerit dan ingin mati saja akibat semua siksaan ini. Kenangan tersebut membuat Matt kini meneteskan air mata. Untungnya Matt bisa melalui segala penderitaan di rumah sakit tersebut, terutama berkat seorang biarawati yang datang menyemangati dan mencium keningnya. Sang biarawati mengenakan kalung salib emas. Matt menyentuh kalung tersebut. Sejak didatangi sang biarawati, penderitaan Matt berkurang. Dia mulai bisa beradaptasi dengan kondisi barunya. Sedangkan sang biarawati tidak pernah menemui Matt lagi. Kini di dekat tempat sampah di gang sempit, kenangan tentang sang biarawati itu membuat Matt tersenyum. Di sebuah bar di Meksiko, Karen Page berusaha menghubungi nomor Matt Murdock melalui operator Amerika Serikat. Sayang sekali operator membeberkan bahwa nomor tersebut sudah tidak digunakan. Informasi ini membuat Karen sangat terkejut. Sepengetahuan Karen, Matt sangat suka dengan rumahnya, jadi tidak mungkin Matt pindah dari sana. Karen tentu tidak tahu tempat tinggal Matt sudah luluh lantak akibat ledakan. Di tengah keterkejutan ini, Karen melihat para bawahan Kingpin yang sedang memburunya. Jadi Karen harus kabur lagi agar tetap hidup. Di sebuah rumah sakit, Ben Urich memasuki satu kamar. Di dalam kamar itu ada seorang suster bernama Lois, serta Nicholas Manolis sang polisi. Nicholas sendiri sedang menemani putranya yang menjalani perawatan. Nicholas merasa tidak senang dengan kehadiran Ben. Dia menyuruh Ben pergi, tetapi Ben masih tetap ingin berada di situ. Rupanya Ben memang sedang melakukan penyelidikan tentang kasus hukum yang membuat Matt Murdock kehilangan pekerjaan sebagai pengacara. Sebenarnya Nicholas tidak mau memberikan keterangan apapun pada Ben. Walaupun begitu, Ben tetap mampu membuat dugaan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang dia temukan. Ben menyimpulkan bahwa Matt telah dijebak. Nicholas memberikan laporan palsu atas perintah Kingpin. Alasannya adalah anak lelaki Nicholas butuh operasi jantung yang amat sangat mahal. Nicholas sendiri hanya bisa terdiam ketika Ben membeberkan segala hal tersebut. Di Meksiko, Karen Page masih berupaya melarikan diri dari para bawahan Kingpin yang ingin membunuhnya. Dalam pelarian ini, Karen merasakan penderitaan. Suhu udara Meksiko terasa panas baginya. Ditambah lagi, dirinya menginginkan heroin. Karena tak berhasil menelpon Matt, Karen harus menemui Matt secara langsung. Entah bagaimana caranya, dia harus pergi ke Amerika Serikat. Di tengah situasi seperti ini, Karen menemukan seorang pengemis buta. Karen nekat mengambil uang pengemis tersebut. Namun sang pengemis menyadari perbuatan Karen. Dia memegang tangan Karen dan menjerit. Karena takut para pengejarnya mendengar suara itu, Karen pun menghantam sang pengemis sampai dia tergeletak. Karen lalu memunguti koin-koin yang berjatuhan dan bergegas melanjutkan pelarian. Seusai Karen pergi, sang pengemis ditemukan oleh para bawahan Kingpin yang terus berusaha melacak jejak Karen. Di kota New York, Matt Murdock bangkit berdiri dan berjalan
meninggalkan gang sempit. Dia tidak tahu mau kemana. Dia hanya ingin terus bergerak. Karena tak memperhatikan arah, Matt melangkah ke tengah jalanan. Tentu saja para pengemudi mobil marah-marah terhadapnya. Sebuah mobil bahkan tidak sempat berhenti sehingga menabraknya. Akibatnya Matt terhempas dan terjatuh. Walaupun begitu, Matt mampu berdiri lagi. Dia masih ingin terus bergerak. Selanjutnya, Matt melihat ada dua orang yang sedang merampas pakaian Santa Claus. Mereka dulunya bekerja pada Kingpin tapi sudah dipecat. Matt langsung saja menyuruh mereka melepaskan pakaian curian itu. Tentu saja tuntutannya tidak dipatuhi. Bahkan salah satu penjahat bernama Turk mengancam Matt memakai sebilah pisau. Sedangkan penjahat satu lagi tidak mau ada kekerasan. Dia menganggap Matt sebagai gelandangan, jadi dia memberi selembar uang pada Matt untuk membeli minuman keras. Meskipun begitu, Matt tetap menyuruh mereka melepaskan pakaian curian. Sikap Matt ini membuat Turk nekat menusuk perut Matt. Akibatnya, Matt terjatuh dalam keadaan perutnya berdarah. Sedangkan Turk dan rekannya memilih kabur saja. Matt tentu merasa sangat kesakitan akibat tusukan tadi. Ini menambah penderitaan tubuhnya. Terungkaplah bahwa satu tulang rusuknya patah dalam pertarungan melawan Kingpin. Ketika Matt tertabrak mobil, tulang rusuk tersebut terlepas dari posisinya dan mulai menusuk bagian dalam tubuh Matt. Ini menyebabkan dia merasa sakit setiap kali bergerak. Dalam kondisi luka parah seperti itu, Matt tidak berhenti. Dia justru tetap berdiri dan berjalan lagi. Dengan susah payah, Matt mendatangi kawasan Hell's Kitchen. Di sana dia bersedih melihat rumah masa kecilnya ternyata telah dirobohkan. Matt kemudian memutuskan berjalan menuju gym tempat ayahnya dulu melatihnya bertinju. Setibanya di sana, Matt mulai memukuli samsak. Karena kondisi tubuhnya yang sudah sangat lemah, Matt tentu hanya bisa melakukannya sebentar. Ujung-ujungnya dia pun terjatuh tak berdaya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Matt didekati oleh seorang biarawati yang ternyata mengenali Matt. Sang biarawati mengenakan kalung salib emas. Dia lalu menolong Matt. Berbanding terbalik dengan keterpurukan Matt, nasib Foggy Nelson justru semakin bagus. Hubungan Foggy dengan Glory O'Brien menjadi semakin dekat. Ditambah lagi, Foggy mendapat pekerjaan baru dengan gaji yang besar, bahkan lebih besar dibandingkan penghasilannya selama bekerja bersama Matt. Meskipun begitu, Foggy mencemaskan Matt. Sudah 11 hari Matt menghilang. Foggy sendiri tidak tahu sekarang Matt berada di mana. Sementara itu, di ruang olahraga di suatu gedung, Kingpin sedang melakukan angkat beban selama 6 jam dan masih berlanjut. Pikirannya tak bisa lepas dari Matt. Sebelumnya, dia mengira Matt akhirnya bisa disingkirkan. Namun rencananya ternyata tidak berhasil. Kini dia pun memikirkan apa yang akan dilakukan Matt. Di sebuah restoran di Meksiko, Karen Page sedang berbicara dengan seorang pria bernama Paulo Scorsese yang mengaku sebagai penggemar film-film porno Karen. Kepada Paulo, Karen mengaku butuh heroin serta perjalanan ke Amerika Serikat. Setibanya di Amerika nanti, Karen berniat meminta pertolongan Matt Murdock. Namun niat ini tidak diungkapkan Karen kepada Paulo. Karen bilang dia punya uang untuk membayar Paulo. Untuk heroin, Paulo bersedia menerima uang dari Karen. Namun untuk perjalanan ke Amerika, Paulo ingin dibayar dengan cara lainnya, yaitu Karen harus menjadi budaknya. Di tengah pembicaraan ini, mereka dihampiri oleh para bawahan Kingpin yang menodongkan pistol serta mengumumkan akan membawa Karen. Tanpa mereka ketahui, Paulo menyembunyikan sebuah senapan di bawah meja. Dengan sigap, dia menembaki kedua bawahan Kingpin tersebut hingga mereka mati. Paulo kini menyadari Karen pasti terlibat dalam urusan yang sangat berbahaya. Untungnya Paulo tetap bersedia mengantarkan Karen ke Amerika. Setelah pergi dari restoran, Paulo menagih pembayaran pada Karen. Dia mulai memeluk dan mencium Karen. Mereka berdua pun melaksanakan aktivitas netnot njot-njot. Di rumah sakit, operasi anak lelaki Nicholas Manolis berujung kegagalan. Sang putra akhirnya meninggal dunia. Sambil merasa sangat bersedih, Nicholas pun bersedia berbicara kepada Ben Urich tentang laporan palsunya.
Di tempat parkir, Nicholas mulai bercerita. Dia memang melaksanakan perintah seseorang untuk menjebak Matt Murdock, walaupun sebenarnya Nicholas tidak tahu seseorang tersebut adalah Kingpin. Kini Nicholas merasa sangat menyesal. Dia telah merusak riwayatnya yang selama ini bersih, sedangkan putranya sendiri tetap tidak terselamatkan. Tanpa disadari oleh Ben Urich dan Nicholas, Lois, sang suster dari tadi terus mengawasi mereka. Ketika Nicholas mulai bercerita, Lois bergegas menghampiri mereka dan memukul Nicholas. Ben jelas terkejut menyaksikan ini. Lois ternyata merupakan bawahan Kingpin. Lois lalu mencengkram lengan kanan Ben dan mematahkan kelima jarinya. Dia juga menyampaikan ancaman dari Kingpin. Ben tidak boleh menyebutkan lagi nama Matt Murdock. Jika Ben melanggarnya, maka kelima jari di lengan kirinya akan dipatahkan juga. Selanjutnya, Lois melakukan perbuatan yang lebih kejam terhadap Nicholas. Dia mematahkan berbagai tulang pada badan Nicholas. Sambil menderita rasa sakit, Ben merasa ngeri melihat kekejaman tersebut. Seusai Lois pergi, Ben dan Nicholas ditolong oleh para petugas medis. Kini Ben mulai berusaha melupakan nama Matt Murdock dari pikirannya. Sementara itu, Matt dibawa oleh biarawati ke sebuah gereja dan diberi perawatan. Di sana ada orang-orang lainnya yang juga dibantu oleh gereja. Kondisi Matt sempat menimbulkan ketakutan sebab denyut jantungnya tidak terasa. Untungnya jantungnya berdetak lagi. Matt masih hidup sehingga sang biarawati merasa lega. Matt sendiri mengalami mimpi tentang berbagai kejadian yang menimpanya, termasuk Kingpin yang membuatnya kehilangan segalanya dan menghajarnya, serta tentang penjahat berpakaian Santa Claus yang menusuknya memakai pisau. Di hutan rimba, ada mobil yang dinaiki Karen Page bersama Paulo. Mereka sedang dalam perjalanan menuju Amerika Serikat. Selama perjalanan ini, Karen terus memikirkan Matt. Nanti Karen akan meminta bantuan Matt agar diselamatkan dari para bawahan Kingpin yang berusaha membunuhnya. Karen yakin Matt pasti akan bersedia melindunginya. Pada akhirnya, mereka tiba di stasiun kereta api Pennsylvania di kota New York. Di sana Karen dan Paulo berciuman cukup lama. Nantinya Karen akan mulai mencari Matt. Karen bahkan berjanji pada dirinya sendiri akan berhenti memakai heroin. Selain Karen, ada orang lainnya yang juga terus memikirkan Matt, yaitu Kingpin. Dia sedang melakukan uji pertarungan dengan banyak orang. Walaupun dikeroyok, Kingpin tidak bisa dikalahkan. Sambil bertarung, Kingpin memikirkan sekarang Matt masih hidup dan berada entah di mana. Seusai mengalahkan semua lawannya, Kingpin memberikan perintah kepada James Wesley, yaitu mencari dan mengerahkan satu orang bernama Nuke. Awalnya Wesley tidak langsung melaksanakan perintah tersebut. Dia justru mengkonfirmasi lagi keinginan Kingpin, sebab Nuke merupakan sosok yang sangat brutal dan bisa menimbulkan kekacauan yang tidak terkendali. Kepada Wesley, Kingpin menegaskan bahwa perintahnya tidak boleh diperdebatkan. Kingpin memang sangat ingin menghabisi Matt Murdock, sehingga dia tidak peduli bahkan jika harus menimbulkan kerusakan besar. Keesokan paginya, Matt terbangun. Kondisinya sudah lebih baik berkat perawatan yang diberikan para biarawati. Tulang rusuknya sudah kembali berada di posisi aslinya. Selain itu, pendarahannya sudah berhenti. Melalui indera-indera supernya, Matt mencari tahu di mana dirinya sedang berada sekarang. Karena mendengar banyak suara klakson, Matt tahu masih berada di Manhattan. Selain itu, dia bisa mengenali aroma lingkungan dan bangunan khas Hell's Kitchen. Tiba-tiba Matt mendengar suara lonceng. Dia pun menyadari sedang berada di gereja. Matt kemudian hendak bangkit berdiri, tapi kakinya ternyata belum cukup kuat. Akibatnya dia pun terjatuh. Untungnya dia dihampiri oleh biarawati yang mengaku bernama Maggie. Matt dibantu Maggie berbaring kembali di ranjang. Di kantor Daily Bugle, Ben Urich memberitahu Jonah bahwa dirinya berhenti menyelidiki kasus Matt Murdock dan keterlibatan Kingpin. Jonah sontak memarahi Ben. Menurut Jonah, jurnalis seharusnya tidak mundur dari liputannya. Jonah mengingatkan bahwa Daily Bugle dibaca jutaan orang. Jadi surat kabar ini cukup kuat untuk menjatuhkan orang-orang yang punya kekuasaan besar. Meskipun begitu, Ben tetap tidak mau mengubah keputusannya. Dia memang merasa trauma akibat peristiwa di rumah sakit. Ujung-ujungnya Jonah pun menyuruh Ben pergi. Setelah keluar dari ruangan Jonah, Ben dipuji oleh seorang petugas kebersihan Daily Bugle.
Bugle yang ternyata adalah bawahan Kingpin. Sang petugas kebersihan mengingatkan bahwa 5 jari kiri Ben akan dipatahkan kalau Ben berani melanggar perintah Kingpin. Di sebuah kamar penginapan, Paulo sedang terlelap. Dia dan Karen baru saja melaksanakan aktivitas netnot enjot-enjot. Kini Karen sedang berusaha menghubungi Foggy Nelson. Untungnya Karen memang masih ingat nomor lama Foggy. Awalnya telepon dari Karen diangkat oleh mantan istri Foggy bernama Debbie Harris yang kemudian memberikan nomor baru Foggy. Dengan nomor tersebut Karen pun bisa berbicara dengan Foggy. Kepada Karen, Foggy bercerita bahwa Matt sedang menderita masalah sulit. Sayang sekali Foggy juga mengaku tidak tahu sekarang Matt ada di mana. Karen lalu meminta Foggy menemuinya secepatnya. Sebenarnya Foggy sedang ada urusan, tapi Karen menekankan bahwa ini sangat penting. Jadi Foggy bersedia memenuhi permintaan tersebut. Di kantor Daily Bugle orang-orang tampak sangat sibuk sebab sebentar lagi memang batas waktu untuk pencetakan koran edisi pagi. Ben Urich ditegur oleh Lichtenstein yang menganggap Ben terlalu lama membuat berita. Padahal beritanya hanya tentang mantan presiden yang melakukan kegiatan amal. Keluhan ini terdengar oleh Joe Robertson yang merasa penasaran kenapa reporter berita kriminal seperti Ben diberi tugas semacam itu. Dengan agak kesal, Lichtenstein mengungkapkan bahwa itu sebenarnya merupakan permintaan dari Ben sendiri. Di tengah keluhan dari Lichtenstein, Ben menerima panggilan telepon yang ternyata berasal dari Nicholas Manolis. Nicholas sendiri sedang menjalani perawatan akibat tulang-tulangnya dipatahkan oleh Lois. Kepada Ben, Nicholas sekarang mengaku siap untuk melanjutkan ceritanya tentang kasus Matt Murdock yang melibatkan Kingpin. Begitu mendengar nama Matt Murdock, Ben sontak bilang dia tidak mengenal orang yang punya nama tersebut. Ben memang masih merasa ketakutan. Dia tidak ingin lebih banyak jarinya dipatahkan. Di tengah pembicaraan ini, mendadak Lois masuk ke dalam ruangan Nicholas. Lois mencekik Nicholas sekaligus merampas teleponnya. Lois mengungkapkan bahwa Ben harus mendengarkan sesuatu. Lois lalu menaruh teleponnya di dekat Nicholas yang sekarat akibat cekikan Lois. Sampai akhirnya Nicholas meninggal dunia. Di kantor Daily Bugle, Ben hanya bisa terdiam dan merasa ngeri mendengarkan suara Nicholas di akhir hidupnya. Kejadian tadi tentu sangat mempengaruhi diri Ben. Pikirannya terbayang-bayang oleh kematian Nicholas. Ketika dia meninggalkan kantor Daily Bugle, dia terus teringat pembunuhan tersebut. Ben berjalan hingga tiba di sebuah bangku taman. Dia duduk di sana sambil mulai memikirkan sebuah nama. Sebenarnya dia ingin melupakan nama tersebut. Meskipun begitu, pada akhirnya upaya ini gagal total. Sejak dia diserang oleh Lois, untuk pertama kalinya Ben kembali mengucapkan nama Matt Murdock. Kini jari-jarinya telah mulai pulih. Pada saat yang sama, Ben tak lagi merasa takut. Dia bertekad untuk membeberkan kejahatan Kingpin ke publik. Cerita Daredevil Born Again akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.